Kira-kira apa aja yang bisa dilakuin sama HP tipis kayak gini? Ini jadi gambaran ya. Gue nggak spesifik ngebahas si Tecno Spark 40 Pro Plus ini, melainkan karena HP tipis yang gue pegang ini ya si Tecno ini. So, gue kasih gambaran aja kira-kira HP tipis ini bisa ngasih apa aja sih ke lu. Yang pertama, feel kenyamanan. Kalau HP-HP tipis ya udah pasti desainnya itu bukan boxy. Karena kalau boxy dia itu tidak terlalu terlihat tipis. Karena fun fact ya basicnya sebenarnya cuman beda sekian mili aja. Yang bikin kelihatan tipis itu nih bagian layar edge-nya sama bagian bezelnya yang bukan boxy. Yang which is ada nilai plus ya ketika lu pegang ini benar-benar wah enak banget. Nggak terasa kayak terlalu boxy gimana gitu ya kan. Dan setelah gue coba pakai, ini ngebuat rasa nyamannya tuh bertambah dan gue ketagihan. Gue ketagihan pakai HP ini buat apa? Ya, buat nonton video. Handphone ini kenapa gue bilang nyaman? Yang pertama ketika digenggam nih enak. Yang kedua ya bobotnya ringan sekali. Biasanya tuh HP-HP tipis gitu pengurangan bobotnya gila-gilaan ya karena materialnya juga dipapas-papas ya kan tipis. Memang kalau soal durability-nya nggak sedurable handphone normal ya. Cuman kalau lu bisa ngejaganya HP tipis tuh enak. Dan yang paling penting layarnya tuh udah AMOLED. Jadi kayak lu budget-budget ya kayak budget-budget di bawah 4 juta, 3 juta, lu tuh udah bisa pilih HP ganteng sebenarnya. So, yang bisa dikasih sama handphone tipis apa? Ya, kenyamanan. Itu yang pertama. Sekarang kalau kita lihat dari sisi fungsinya, kita bicara kamera dulu deh. Karena dulu ya penilaian gue terhadap HP-HP slim itu gue beranggapan gini, kalau HP slim itu otomatis sensornya itu kecil. Ternyata kalau lu pilih marketnya di harga-harga di bawah 5 juta kayak market-market non flagship ya, market-market di under 10 juta, sebenarnya kameranya nggak jauh beda banget sama Android-Androidan yang bentuknya kotak bongsor-bongsor. Yang ngebedain lebih ke ya udah ukuran lensanya sama fitur-fitur tambahan nih. Biasanya kalau lensa-lensa kayak gini tuh nggak bisa dikasih optikal ya. Karena apa? Kalau lu pakai optikal, dia tuh lumayan gede space-nya ya. Apalagi ketebalan kameranya, modulnya. Jadi biasanya HP-HP slim itu bakal kalah di apa? Di kamera bagian zooming-zoomingannya. So, kalau lu suka HP yang slim, tipis-tipis kayak gini, biasanya kekurangannya di zoom-zoomannya. Kalau lu biasa beli handphone-handphone yang zoomnya udah kacau parah, ya udah badai parah, lu beli HP yang slim parah ya, zooming-zoomingannya tuh bakal agak sedikit ampas. Tapi kalau lu nggak terlalu peduli ya, sekedar buat hasil fotonya bagus ya, rekam video bagus ya udah. Ini bakal mirip-mirip aja kayak HP-HP pada umumnya. And then kita bicara yang gue kurang suka deh dari HP Slim ini. Tapi setidaknya sebelum gue bicara itu, gue ngerasa HP ini udah terlalu anjir, licin banget ya layar. Gue ngerasa handphone ini udah terlalu sempurna anjir buat gue. Gue ngerasa gue seneng sama HP ini, gue suka sama HP ini. Gue nggak ada kata-kata yang bisa tidak gue kalau kita lihat apalagi harga secondnya kayak Tecno Spark 40 Pro Plus ini one of the best lah. Kalau dulu tuh kita masih beli HP tuh masih bisa kayak lu budget-budget 2 juta tuh masih kelihatan kayak lucu-lucu gitu. Kalau ini udah mulai-mulai serius anjir. Nah yang gua kurang suka ya satu sih yang paling nyebelin baterai. Baterainya memang gede, cuman kalau kita bandingkan dengan Android lain, baterai ini tuh terlalu kecil, cu, ya. Jadi, let's say biasanya baterai Android lain itu ini gambaran aja, gambaran bisa sampai malam, ini mungkin maghrib udah kelar baterai, udah harus dicas, bos ya. Karena iya udah gitu dia nggak bisa ngasih baterai yang gede juga ya kan. Nah, terus kekurangan yang kedua ya, gue takut banget ya kalau ini HP bengkok ya. Karena strukturnya udah pasti beda sama HP normal. Takut banget gue. Jadi lu makainya pasti agak sedikit insecure ya kalau lu biasa pakai main lah taruh kantong ketekuk-ketekuk ya. Ini bener-bener sesekali gue cek, udah bengkok belum ya? Udah bengkok belum ya? Sesekali gue gigit padahal masih aman, masih mulus parah nih HP. Makanya menurut gua ada plus minus ya. Dari sisi kenyamanan gila ini gila-gilaan sih. Lu wajib banget punya HP slim ya yang ultra sliman kalau lu pengen punya HP yang super duper nyaman kata gue mah. Kalau lu nggak mau repot nggak mesti flagship ya. Lu lihat desainnya, lu lihat layarnya udah cembung-cembung curve plus ultra slim. Perfect combo boy. Perfect combo. Nah,
Kekurangan baterai, lalu kekurangan berikutnya apa bang? Kekurangan berikutnya, nah ini nih, sampai sekelas Apple pun ya, jujur li video-video kayak gini pasti jarang dibahas nih, kekurangan HP-HP slim. Sampai si pihak Apple sekalipun bikin iPhone Air, ya itu speakernya tuh biasa aja dibandingkan iPhone-iPhone reguler pada umumnya. Begitu juga ini. Nah, budget hampir 3 juta, lu misalnya beli HP ini, si Tecno ini. Lu coba spending deh budget lu buat beli Android lain ya, yang harganya mirip sama HP ini. Pasti speaker handphone ini biasa aja. Iya. Karena ngejar look tipis ya. Jadi digitizer itu dibuat seada-adanya ya. Hasilnya tuh bukan gue bilang jelek ya. Cuman nggak bisa maksimal aja gitu kalau dibandingkan dari harganya. Nah, gue harus kasih tau ke lu, handphone slim kayak gini memang ngasih layar yang ciamik, cakep, enak ya, dipegang juga enak. Cuman kekurangan dari handphone ini speaker ya. Kayak lu lagi nonton video, suaranya agak cempreng tipis-tipis lah ya. Ini meskipun udah dual speaker ya, atas juga ada speaker ya, ada lubang speaker. Cuman kayak kurang aja, tetap kurang. Misal gue kasih gambaran nih, misal gue lagi pakai Camon 50 ya, lagi nonton video bla 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 bla, baterai habis gue cas dulu, gue pindahin dulu, gue nonton di sini, langsung berasa suara tuh langsung berasa ini kayak kayak agak sedikit mendem dan cempreng tipis-tipis lah ya. Tapi kayak gitu tuh harus dimaklumin karena memang ngejar looknya, oke? Nah, udah dua nih kekurangan yang gue sebut. Yang pertama baterai, yang kedua speaker. Yang terakhir menurut gue agak sedikit mengganjal dan janggal parah. Karena nih HP slim otomatis ini gampang sekali rusak ya. Kalau lu makainya jorok ya. Yang ketiga menurut gue, ya, case ya. Kalau handphone ini dipakein case jadi tebel. Aduh, menurut gue ya ini dilema. Kalau handphone udah tipis kayak gini, tipis ya lu pakein case jadi tebel rasanya, feel-nya jadi tebel ya. Jadi tebel. Jadi 3 poin ini lo harus perhatiin ya. Lo bener-bener harus pakai case atau enggak. Tapi ada trouble-nya. Kenapa pakai case atau enggak ini gue permasalahin. Karena ketika tanpa case, handphone ini nih sangat riskan. Layar yang edge-nya ya, layar edge ya. Ini gampang banget ya, takut lu taruh gini aja takut baret nih. Untung karena di alas yang lembut ya. Kalau lu biasa taruh di meja atau di trotoar, pasti baret-baret ini ya. Jadi menurut gua kalau lu takut kayak gitu pakein case, serba repot anjir, serba repot ya. Tapi kalau lu nggak pakein case, handphone ini tuh kayak gampang terlukai gitu, gampang ternodai anjay. So menurut gua, handphone ini ngasih kenyamanan yang ekstra ya, enak banget. Cuman di satu sisi ngasih kepusingan yang lumayan ekstra juga. Kalau lu pakein case nggak kelihatan slim, rasa enaknya berkurang karena pakai case. Tapi kalau nggak pakai case ya begitu ya. So menurut lu perlu nggak punya HP slim? Coba lu tulis di kolom komen. Gue sekedar share aja experience gue sama HP slim dari si Tecno ini. Menurut gue ini one of the best ya. Kalau lu pengen punya HP murah, rasa mewah ya, lu bisa sikat dari si Tecno sih menurut gue. Tecno si Spark 40 Pro Plus ini gue nggak dibayar ya. Tapi kalau lu ngerasa suka video gue, silakan lu tulis aja di kolom komen kelebihan yang lu rasain terhadap HP slim apa. Coba lu tulis juga kalau lu lagi pakai HP-HP slim model lain ya kan. Gue nggak tahu ya sebanyak apa model-model handphone yang slim di luar sana. Coba lu tulis kolom komen juga, siapa tahu gue bisa beli ya buat gue review-review gitu, review-review lucu gitu. Dan ya udah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.